dalam hal ini pasalnya nggak main-main ini. Ini hukuman mati nih kalau udah terjadi. Iya, hukuman mati. Makanya kalau ada oknum yang seharusnya menyampaikan kepada masyarakat dan oknum ini tidak menyampaikan, ya mohon maaf diduga korupsi, wah ini bisa diancam dengan hukuman mati. Gitu. Saya jelaskan pasalnya ya. Coba. Jadi Sebelumnya dikabarkan pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar 405,1 triliun rupiah pada APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan ada ancaman hukuman mati untuk oknum yang korupsi dana anggaran penanganan COVID-19 tersebut. PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada Rabu 1 April 2020 memastikan KPK akan mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. Saat ini KPK terus berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Koordinasi itu dilakukan untuk mengatasi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran penanggulangan COVID-19. Dikutip dari tribunnews.com, Rabu 1 April 2020, dana 405,1 triliun rupiah tersebut akan dialokasikan untuk beberapa hal. Bidang kesehatan sebesar 75 triliun rupiah, perlindungan sosial 110 triliun rupiah, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar 70,1 triliun rupiah. Kemudian pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM senilai 150 triliun rupiah. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Total anggaran tersebut akan dialokasikan 75 triliun rupiah untuk belanja bidang kesehatan, 110 triliun rupiah untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun rupiah untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun rupiah untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit, serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya. Dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan, termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit. Juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.
Aduh, pusing ya. Ngeri kali situasi sekarang nih ya. Bini awak pun sekarang udah merepet-merepet nih gara-gara gini awak. Tak bisa kemana-mana, kerja pun udah tak jelas ini. Gara-gara Aduh, COVID gini ya. Mm-mm. Tapi kalau nggak salah kan ada bantuan dari pemerintah itu. Bantuan apa itu? Ya? Bantuan langsung tunai. Kalau tidak salah saya mendengar itu sampai berapa ratus triliun begitu untuk pendanaan semacam stimulus atau apa gitu dari pemerintahan. Cuman mekanisme apakah sudah dibagiin atau dananya udah turun kita belum tahu juga ini. Itulah, aku pun dia agak ini juga. Memang saya dengar gitu ada bantuan dari pemerintah. Cuma ya awak ini nggak tahu caranya gimana ya kira-kira ini ya cara dapatkan bantuan dia. Ya bisa dikatakan kita ya kurasa ya semua orang juga ya ini mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, bukan saya aja nih ya. Iya saya juga. Jadi gimana ya sama siapa kita kira-kira ini ya? Mungkin karena kan untuk daerah tertentu mungkin di pusat Jakarta mungkin sudah ada, saya dengar di berita sudah ada yang turun. Cuman kalau di daerah saya belum tahu ini. Ya, itulah. Tapi yang penting mekanismenya dan tata caranya bagaimana saya juga belum tahu. Bagaimana? Siapa Tanya kira-kira Pak Ari. ya? Tanya Pak Ari kali. Mungkin beliau tahu. Mungkin. Coba aja nanti kalau dia datang ya. Datang ya. Iya. Jam berapa ini? Biasanya jam segini dia tuh cari makan kalau nggak salah dia. Baik kita tunggu Ya, coba Pak Ari aja. ya, kita tunggu aja, kali aja dia datang. Dapat informasi yang update Datang beliau kita ya. tanya aja nanti ya. Baik. Iya. Aduh, pusing. Situasi ini aduh, nggak ngerti lagi awak ini apa mau gimana. Di rumah udah perang terus sama propos di rumah ini gara-gara COVID nih. Bingung kita gimana cara ini. Pak Ari kemana ya? Hei. Wah ini kok ini. Sama ini kok baru ditanya. 35 normal ya, masih ya. Saya parkir dulu motor ya, Pak. Iya. Siap. Wih, kangen saya, Pak. Udah lama nggak ketemu kita ini. Ya ini memang sengaja mau nunggu Pak Ari nih. Ngomong nggak dapat bantuan belum nih? Bantuan apaan? Itu katanya ada bantuan dari ini, dari pemerintah lewat ini apa lewat sekdes atau apa tuh. Saya sih dengar juga beritanya, tapi sampai sejauh ini saya juga gua juga nggak dapat ini, belum nyampe. Awak pun udah pusing nih. Iya. Perang sama propos di rumah ini. Semua ini kena dampaknya ini memang, dan saya pun nggak tahu ya berkaitan bantuan itu apakah sudah turun atau belum. Itulah, Itu tentunya kita itu ya jadi PR kita untuk mencari tahu itu sebagai masyarakat. Kita juga berhak untuk melakukan sosial kontrol. Iya. Kenapa? Karena itu ada ancaman hukumannya itu. Iya ya. Ya itulah Pak Ari, aduh gimana nih. Iya. Terus memang benar itu kira-kira kalau ada yang nyeleweng gitu memang ada ancaman pidananya. Ada ancaman pidananya. Lama juga nih nggak ketemu. Ngobrol-ngobrol lagi kita ya. Iya udah lama juga nggak ini udah Iya. ada kali hampir 2 minggu kita. Udah lama ini. Hampir sebulan loh dari. Pokoknya kalau kita ini udah ngobrol bertiga nih, obrolan kita pasti bermanfaat ini ya kan? Biasanya bermanfaat ini. Iya. Untuk kita dan untuk masyarakat nih biasanya iya, bermanfaat. Ditunggu-tunggu loh obrolan kita. Iya loh, tunggu-tunggu. Gimana apa yang asik untuk kita diskusikan ini malam ini? Ini mengenai bantuan dari pemerintah Oke. terkait dari dampak corona COVID-19 ini. Itu di pemberitaan kan santer terdengar bahwa Indonesia itu sudah mengucurkan dana. Bahkan di daerah pusat Jakarta itu sudah ada yang Iya. mendapatkan Menerima sudah ya? Iya. Cuman besarnya berapa, terus mekanisme pembagiannya seperti apa? Karena kan dampak COVID corona ini semua kalangan terkena. Kena seluruh wilayah, semua kalangan ya. Iya. Soalnya ya itu sangat membantu juga ini ya. Iya. Ya
terus terang faktanya di rumah juga nih perang sama propos ini. Iya, sama orang rumah ya. Untung saya masih bujangan ya, bujangan anak satu ini saya. Untungan. Jadi nggak ada ngajak perang ini ya. Kemana-mana nggak bisa, mau Iya. kerja juga nggak Iya, bisa iya, keluar. Iya betul. Ya, ya jadi ya kalau memang benar ada yang seperti Pak Raja katakan tadi itu ya menurut saya itu sangat membantu lah untuk Iya, ya kita yang inilah yang bisa dikatakan memang terkena dampak langsung ini. Iya. Oke, saya sih belum tahu ya, apakah daerah kita ini sudah menerima dan sudah seharusnya dialokasikan atau belum, itu saya belum tahu. Tapi kalau di dalam hukum itu, masyarakat itu berhak melakukan sosial kontrol. Oh iya iya, oh gitu ya. Jadi apabila memang info itu akurat, ya, bukan berupa berita hoak dan seharusnya sampai ke masyarakat, masyarakat sendiri harusnya kerjasama dengan penegak hukum untuk apa? Untuk melakukan sosial kontrol. Apabila ada oknum-oknum yang nakal, ya, yang membuat dana itu tidak sampai ke yang seharusnya mendapatkan, itu boleh melaporkan, bahkan wajib melaporkan. Oh gitu ya? Iya, karena artinya tanpa ada laporan masyarakat, penegak hukum tidak tahu bagaimana harus bertindak. Gitu. Nah, dalam hal ini pasalnya nggak main-main ini. Ini hukuman mati nih kalau udah terjadi. Iya, hukuman mati. Makanya kalau ada oknum yang seharusnya menyampaikan kepada masyarakat dan oknum ini tidak menyampaikan, ya mohon maaf diduga korupsi, wah ini bisa diancam dengan hukuman mati. Gitu. Saya jelaskan pasalnya ya. Coba. Jadi di dalam undang-undang itu sudah dinyatakan bahwasanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Ya. tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu menyebutkan di dalam ayat satunya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, dalam ayat 2-nya ini lebih tinggi lagi. Dalam ayat 2 disebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang tadi saya sebutkan itu, Pak, dilakukan dalam keadaan tertentu, artinya bencana dan lain-lain seperti COVID ini masuk kategori bencana. Nah, itu pidananya pidana mati yang dapat dijatuhkan. Gak main-main. Nggak main-main, itu keras gitu. Nah, penjelasan di dalam pasal ini ya, yang ada hukuman minimal, berarti hukuman itu tidak boleh lebih rendah dari itu hakim memutuskan. Artinya hukuman minimalnya saja sudah tinggi. Hakim memutuskan nggak boleh lebih rendah dari itu. Nah, maksimalnya tadi di ayat 2 kita dengar dalam hal COVID ini termasuk bencana, termasuk keadaan tertentu, hukumannya hukuman mati. Ini undang-undang sudah jelas. Apa yang dimaksud hukum itu tidak berlaku surut? Yang dimaksud hukum itu tidak berlaku surut adalah seseorang tidak bisa dipidana kalau belum ada aturan yang mengaturnya. Contoh ya, contoh. Saya melakukan perbuatan pidana, tapi belum ada aturan yang mengatur, ya. Melakukan perbuatan yang tidak disukai bapak-bapak, tapi belum ada aturan yang mengatur. Karena bapak-bapak tidak suka, saya buat tindakannya hari ini. Nah, besoknya bapak-bapak buat aturan karena punya kewenangan, misalkan sebagai anggota DPR. Nah, itu saya tidak bisa dihukum karena saya melakukannya sebelum aturan itu ada. Nah, di undang-undang ini kita sudah jelas. Jadi Iya kan? kalau ada oknum yang melakukan Iya. pelanggaran dalam Betul. hal penyelewengan dana bantuan sosial Betul. seperti COVID ini, itu Hukuman mati. bisa kita ini Ayat itu ya, dua. Bisa kita laporkan, bisa kita laporkan dan itu hukuman mati. Gitu. Terus satu lagi nih, ini aku masih kurang jelas nih. Apa ya? Cara untuk mendapatkan fasilitas bantuan Iya. sosial itu, Pak. Oke, Bagaimana, sini. Pak? Gimana tuh? Jadi
ini obrolan kita ini saya rasa bermanfaat ya. Iya, iya. Bapak-bapak tentu tahu selain saya pengacara, saya hobi membuat konten YouTube dan obrolan-obrolan natural kita sebelumnya pun itu saya upload. Ya, ini nanti saya minta izin untuk saya upload lagi di YouTube supaya sebagai edukasi masyarakat dan buat masyarakat yang tahu bagaimana mekanisme bantuan itu sampai dan sudah pernah mendapatkannya, silahkan mungkin bisa komentar nantinya untuk kita pelajari, untuk kita bekerja sama supaya masyarakat se-Indonesia ini semuanya amanah. Oknum yang tadinya ada niat mau korupsi, begitu dengar percakapan diskusi kita ini, jadi urung untuk dia korupsi karena dia takut kena hukuman mati. Mudah-mudahan aja lah. Jadi semua masyarakat makmur dan betul-betul Tepat sasaran. tepat sasaran. Nah, saya rasa mungkin itu yang memang lebih tepatnya gitu. Ya itulah Pak, itu kan ya pokoknya terus terang saya pribadi juga masih bingung cara mendapatkan ini ya. Untung lah ada Bapak ini ya, kita bisa bertanya karena Bapak kan juga lebih mengerti di bidang Insya Allah, itu daripada kita-kita ini ya. Dan mudah-mudahan lah ini juga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ya, justru saya senang sekali. Kenapa? Setiap diskusi kita ini selalu bermanfaat untuk masyarakat. Iya sih. Dan yang merasakan juga bukan hanya masyarakat bawah, penegak hukum dan juga pihak pemerintah juga mungkin ikut merasakan. Kenapa? Karena dengan diskusi seperti ini masyarakat jadi tahu harus melakukan sosial kontrol, harus melakukan kerjasama kepada penegak hukum agar kalau ada oknum yang nakal itu bisa ditindak. Jangan oknumnya segelintir tapi yang kena nama jeleknya semuanya. Itu juga kan nggak adil. Tapi ada undang-undangnya juga, jadi misalnya si pelapor menemukan suatu kenakalan di luar sana, Di ketika lapangan. melaporkan mereka mendapat semacam Intimidasi maksudnya gitu atau atau apa? intimidasi Oke. atau gimana, mungkin hak untuk Oke, perlindungan saksi. dalam hukum itu ada undang-undang perlindungan saksi. Ya, kewajiban pemerintah yang berkaitan dengan korban dan saksi itu harus dilindungi. Baik itu identitas dan lain-lain. Jadi masyarakat itu harus tahu peraturan-peraturan dan tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya apa? Negara kita maju, negara kita makmur setelah tahu peraturan-peraturan itu dan semuanya bisa cerdas untuk apa? Untuk melakukan sosial kontrol yang tepat sasaran dan tidak ada lagi oknum yang berani macam-macam. Gitu, ancamannya juga mengerikan, ancaman mati. Ya Gitu. mudah-mudahan lah ini pejabat-pejabat yang ya mendapatkan Amanah ya, amanah dari ya. pemerintah itu ya benar-benar lah mensosialisasikannya ke masyarakat, menyampaikan, menyalurkan ke masyarakat. Ya kita berharap seperti itu dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang korupsi ya. Untuk tahun-tahun ini dan ke depan. Apalagi dalam hal ini kan udah bencana nasional bahkan internasional. Betul. Kalau ada pun misalnya oknum-oknum yang masih mau melakukan seperti itu alangkah sangat-sangat disayangkan. Keji ya itu. Ya, sangat itulah. Ya mudah-mudahan lah semuanya inilah benar-benar mau berpartisipasi sama masyarakat. Ya, sebentar saya buka pagar dulu. Ayo silakan Pak. Dan bisa mendapatkan haknya yang inilah yang memang sudah diinikan sama pemerintah itu. Ya, amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Ya, mudah-mudahan lah inilah didengar sama inilah para inilah Amin. Ini ngomong-ngomong, pejabat kita yang ini itu. ini ngomong-ngomong Pak Rojak ini ngeliatin masker saya terus kenapa pengen Pak? Iya, keren Boleh nih. juga memang. Keren ya. Boleh itu. Ini masker ini apa ininya busa semua nih, kayaknya safety dan nyaman, mata juga kelindungi. Jadi Boleh saya tuh. kalau kemana-mana pakai ini nih. Boleh. Mudah-mudahan ini kan Kalau ada besukan boleh lah itu. ini kan diskusi kita ini kan nanti saya minta izin saya upload nih karena masyarakat juga banyak yang nunggu nih diskusi-diskusi kita, katanya bermanfaat gara-gara kemarin kita upload tuh. Setiap kita diskusi dan memang ini sedang marak di masyarakat, selalu update, bermanfaat. Ya mudah-mudahan ada juga yang mau endorse ya. Dari kita ngobrol-ngobrol gitu. Satu dia berpahala membagikan ini ya kan. Yang kedua juga kita bisa lihat, kita bisa kenalkan ke masyarakat ya. Mudah-mudahan adalah nanti yang endorse nih. Apalagi sekarang zamannya PSBB ya. Iya.
Jadi pembatasan sosial berskala besar. Betul, betul. Keluar kemanapun harus pakai masker. Harus pakai masker ini harusnya nih. Wah, itu safety benar. Safety banget, matanya juga kelindungi ya. Matanya gitu. Oke, kalau gitu saya pamit dulu nih. Pulang dulu nih sampai ketemu. Mudah-mudahan kita selalu jadi mudah-mudahan didengar apa Iya. kita nih, Pak ya. Siap, mudah-mudahan kita selalu bermanfaat untuk masyarakat banyak Amin, ya. amin, amin. Ya. Tetap semangat walaupun dalam kondisi wabah corona melanda negara kita, tetap semangat untuk cari nafkah ke anak istri, tetap bersyukur dan jadi masyarakat yang bermanfaat. Amin. Melakukan sosial kontrol. Jadi kalau ada oknum-oknum nakal yang korupsi bisa dilaporkan, buka website KPK, di situ ada konten aduan, bisa diisi form-formnya supaya oknum tidak berani korupsi. Oke, saya pamit dulu Pak. Ya. Oke, Pak. Ayo, Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you Pak ya. Thank you. Selamat istirahat, Pak. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Terima kasih. Sahabat-sahabatku di channel Muhammad Arilau, saya ingin memberitahu kondisi sisi lain kota Jakarta di saat malam hari. Beginilah akibat dari mewabahnya virus corona di negara kita. Stay home dan tetap jaga kebersihan, sahabat-sahabatku. Berdoalah, kita berjuang bersama.